Bagaimana mungkin seorang wanita kaya raya dari Timur Tengah jatuh cinta dengan seorang pria sederhana yang bekerja di kebunnya? Bisakah cinta mengalahkan segalanya, bahkan ketika dunia menentang? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar kalian tentang pendapat kalian mengenai kisah ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Aliyah, seorang wanita berusia 35 tahun, adalah janda dari seorang saudagar minyak kaya yang meninggoy akibat serangan jantung mendadak. Sejak kepergian suaminya, ia mewarisi kekayaan yang melimpah dan hidup dalam sebuah istana megah di Riyadh. Namun, di balik kemewahan yang dimilikinya, ia merasa kesepian. Rumahnya yang besar terasa sunyi, dan tidak ada yang benar-benar mengerti kesedihannya. Kehidupan Aliyah seperti terkurung dalam aturan keluarga besar yang mengawasinya, memastikan ia tetap menjaga martabat dan tidak melakukan sesuatu yang bisa mencoreng nama baik mereka. Di sisi lain, Hartono, seorang pria asal Jawa Tengah, baru saja tiba di Riyadh setelah mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun di rumah Aliyah. Ia berasal dari keluarga sederhana dan meninggalkan kampung halamannya demi mencari nafkah. Setiap hari, ia bangun pagi untuk merawat taman, memastikan bunga-bunga tetap mekar, serta menjaga keindahan halaman rumah majikannya. Kehidupan Hartono jauh berbeda dari kehidupan Aliyah. Baginya, bekerja di negeri orang bukanlah hal mudah, namun ia bersyukur karena bisa mengirimkan uang untuk keluarganya di Indonesia. Pagi itu, matahari bersinar cerah di Riyadh. Aliyah duduk di balkon sambil menikmati secangkir teh hijau. Dari kejauhan, ia melihat Hartono bekerja dengan tekun, menyapu dedaunan yang berguguran dan memangkas ranting-ranting pohon yang mulai lebat. Sudah beberapa kali ia memperhatikan lelaki itu. Ada sesuatu dari Hartono yang membuatnya tertarik. Berbeda dari para pekerja lain yang selalu tunduk dan takut saat melihatnya, Hartono tampak tenang dan bekerja dengan penuh dedikasi. Tanpa sadar, Aliyah menghampirinya. "Hartono, apakah kau pernah merasa kesepian di negeri orang?" tanya Aliyah, suaranya lembut namun penuh rasa ingin tahu. Hartono terkejut. Ia tidak menyangka bahwa seorang wanita seperti Aliyah mau berbicara dengannya. Selama ini, ia hanya melihat Aliyah dari jauh, dan tidak pernah mengira wanita itu akan memulai percakapan dengannya. "Ya, Madam. Tapi saya selalu bersyukur karena masih bisa bekerja untuk keluarga saya di Indonesia," jawab Hartono, tetap menjaga sopan santunnya. Aliyah tersenyum tipis. Jawaban Hartono sederhana, tapi penuh makna. Ia semakin penasaran dengan pria ini. Ada ketulusan dalam ucapannya, sesuatu yang jarang ia temui dalam lingkungannya yang dipenuhi kemewahan dan kepalsuan. Hari demi hari berlalu, dan Aliyah semakin sering memperhatikan Hartono. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Setiap kali ia melihat pria itu bekerja, hatinya berdebar. Hartono tidak hanya sekadar pekerja. Ia adalah seseorang yang bekerja dengan hati, seseorang yang menghargai pekerjaannya meskipun itu hanyalah sebagai tukang kebun. Aliyah mulai mencari alasan untuk berbicara dengannya. Terkadang ia berpura-pura ingin mengetahui tentang tanaman, atau bertanya hal-hal sepele hanya untuk bisa menghabiskan waktu lebih lama bersamanya. Hartono sendiri merasakan keanehan ini. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita seperti Aliyah akan memperhatikannya. Namun, ia tetap menjaga batasan. Baginya, Aliyah adalah majikannya, seseorang yang berada jauh di atasnya. Ia tidak ingin membuat kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan pekerjaannya. Suatu malam, Aliyah yang gelisah tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan Hartono. Ia mencoba menepis perasaannya, tetapi semakin ia mencoba, semakin hatinya bergejolak. Ia tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, bahkan ketika masih bersama mendiang suaminya.
Ada ketulusan dalam diri Hartono yang tidak pernah ia temukan di kalangan pria kaya yang dikenalnya. Akhirnya, ia memanggil Hartono ke ruang tamu. "Hartono, jika aku ingin berbicara lebih banyak denganmu, apakah kau bersedia?" tanyanya dengan nada hati-hati. Hartono menatapnya dengan kebingungan. "Tentu, Madam. Apa yang bisa saya bantu? Bukan soal pekerjaan. Aku hanya ingin mengenalmu lebih dekat," kata Aliyah, menatapnya dengan penuh makna. Hartono merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ini adalah situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hubungan mereka tidak luput dari masalah. Pelayan dan keluarga Aliyah mulai mencurigai perubahan sikapnya. Aliyah yang biasanya jarang keluar rumah, kini lebih sering berada di taman. Para pelayan mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kecurigaan semakin besar ketika kakak laki-laki Aliyah datang berkunjung dan melihat kedekatan mereka. Dengan marah, ia menegur Aliyah. "Kau wanita terhormat. Bagaimana bisa jatuh cinta pada seorang pekerja?" bentaknya. Aliyah terkejut, namun ia tetap tenang. "Cinta tidak memandang status, kakak. Aku hanya mengikuti kata hatiku," jawabnya. Namun, kata-kata itu justru membuat kakaknya semakin marah. Ia tidak bisa membiarkan adiknya mencoreng nama baik keluarga. Mulai saat itu, tekanan terhadap Aliyah semakin besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Hartono atau keluarganya yang telah mengikatnya dalam tradisi yang kaku. Hubungan mereka tidak luput dari masalah. Pelayan dan keluarga Aliyah mulai mencurigai perubahan sikapnya. Aliyah yang biasanya jarang keluar rumah, kini lebih sering berada di taman. Para pelayan mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kecurigaan semakin besar ketika kakak laki-laki Aliyah datang berkunjung dan melihat kedekatan mereka. Dengan marah, ia menegur Aliyah. "Kau wanita terhormat. Bagaimana bisa jatuh cinta pada seorang pekerja?" bentaknya. Aliyah terkejut, namun ia tetap tenang. "Cinta tidak memandang status, kakak. Aku hanya mengikuti kata hatiku," jawabnya. Namun, kata-kata itu justru membuat kakaknya semakin marah. Ia tidak bisa membiarkan adiknya mencoreng nama baik keluarga. Mulai saat itu, tekanan terhadap Aliyah semakin besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Hartono atau keluarganya yang telah mengikatnya dalam tradisi yang kaku. Setelah pertengkaran sengit dengan kakaknya, Aliyah semakin merasa tertekan. Ia tidak mengira keluarganya akan bereaksi sekeras ini. Ibunya bahkan mulai menolak berbicara dengannya, seolah-olah ia telah melakukan dosa besar. Keputusan Aliyah untuk tetap mempertahankan kedekatannya dengan Hartono membuat suasana di rumah semakin panas. Bahkan para pelayan mulai menjauhinya, takut akan kemarahan keluarga besar Aliyah yang berpengaruh. Suatu malam, Aliyah termenung di balkon istananya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Hartono yang kebetulan sedang membereskan taman di bawahnya melihat wajah wanita itu tampak begitu sendu. Dengan ragu, ia mendekati balkon dan bertanya dengan suara pelan, "Madam, apakah Anda baik-baik saja?" Aliyah terkejut, namun segera tersenyum tipis. "Aku lelah, Hartono. Rasanya seperti dikepung dari segala sisi. Apakah kau pernah merasa seperti itu?" Hartono menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Setiap hari, Madam. Tapi hidup harus terus berjalan. Saya yakin, jika niat kita baik, maka Tuhan akan memberikan jalan." Kata-kata sederhana itu menghangatkan hati Aliyah. Ia merasa, hanya Hartono yang benar-benar memahami perasaannya saat ini. Keesokan harinya, ancaman datang dalam bentuk yang lebih nyata. Kakaknya, Faisal, kembali ke rumah dengan membawa beberapa pria berbadan tegap.
Kau akan menikah dengan pria yang telah kami pilih. Ini perintah keluarga, ujarnya dengan nada dingin. Aliyah tercengang. Aku tidak akan menikah dengan orang yang tidak kucintai, bentaknya, namun Faisal hanya tersenyum sinis. Kau pikir kau punya pilihan? Kau telah mempermalukan keluarga ini. Jika kau tidak menurut, maka akan ada konsekuensi yang harus kau hadapi. Aliyah merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu keluarganya berkuasa dan mampu melakukan apa saja demi menjaga nama baik mereka. Ketika malam tiba, ia berlari ke taman, mencari seseorang yang bisa menenangkannya. Dan di sanalah Hartono, seperti biasa, sedang merawat bunga-bunga dengan penuh ketelitian. Hartono, aku takut, bisiknya, matanya berkaca-kaca. Hartono meletakkan alat kebunnya dan menatapnya dengan khawatir. Apa yang terjadi, Madam? Aliyah menggigit bibirnya. Mereka ingin menikahkanku dengan pria yang tidak aku cintai. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hartono terdiam. Ia tahu batasannya, namun melihat wanita yang telah mulai mengisi hatinya dalam kesedihan seperti ini membuatnya tidak tega. Saya di sini untuk Anda, Madam. Apapun yang terjadi, Anda tidak sendirian. 6. Dengan semakin meningkatnya tekanan dari keluarga, Aliyah mulai mempertimbangkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, melarikan diri. Ia tahu, jika tetap tinggal di istana ini, hidupnya akan dikendalikan oleh orang lain. Ia menceritakan rencananya kepada Hartono yang mendengarkannya dengan raut wajah serius. Anda yakin, Madam? Jika Anda meninggalkan rumah ini, Anda mungkin tidak akan bisa kembali lagi, ujar Hartono dengan suara khawatir. Aliyah menatapnya penuh keyakinan. Aku lebih baik hidup bebas tanpa harta, daripada terpenjara dalam kemewahan tanpa cinta. Hartono menarik napas panjang. Ia tahu bahwa ini keputusan yang berat, namun jika itu adalah pilihan Aliyah, ia akan mendukungnya. Saya akan membantu Anda, katanya akhirnya. Malam itu, Aliyah dan Hartono bersiap untuk melarikan diri. Dengan membawa sebuah koper kecil berisi pakaian dan beberapa perhiasan yang bisa dijual, mereka menyelinap keluar melalui pintu belakang istana. Namun, baru saja mereka melangkah keluar, suara keras terdengar. Berhenti di tempat. Para penjaga keluarga telah menyadari rencana mereka. Aliyah menahan napas, matanya membelalak ketakutan. Hartono dengan sigap menarik tangannya dan berlari secepat mungkin ke arah gerbang belakang. Ayo, Madam. Kita tidak boleh tertangkap. Suara langkah kaki para penjaga semakin mendekat. Hati Aliyah berdegup kencang, ia tidak pernah merasa begitu takut sekaligus bebas dalam waktu yang bersamaan. Ketika mereka hampir mencapai gerbang, salah satu penjaga berhasil menangkap lengan Aliyah. Kau tidak akan kemana-mana, Madam, katanya dengan suara dingin. Hartono berbalik, wajahnya penuh amarah. Tanpa berpikir panjang, ia menghantam penjaga itu dan menarik Aliyah kembali untuk berlari. Akhirnya, mereka berhasil mencapai mobil yang telah diparkir di luar area istana. Dengan napas terengah-engah, mereka melaju ke dalam gelapnya malam, meninggalkan istana dan segala kenangan di dalamnya. 6. Aliyah dan Hartono akhirnya tiba di sebuah kota kecil di perbatasan, jauh dari jangkauan keluarganya. Mereka menyewa sebuah rumah sederhana, jauh berbeda dari istana tempat Aliyah biasa tinggal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aliyah merasakan kebebasan yang sesungguhnya, namun juga kesulitan yang tidak pernah ia bayangkan. Hartono bekerja serabutan untuk menghidupi mereka, sementara Aliyah mulai belajar bagaimana menjalani hidup tanpa pelayan dan kemewahan. Aku tidak pernah membayangkan hidup seperti ini, ujar Aliyah suatu malam ketika mereka duduk di teras rumah kecil mereka. Aku juga tidak pernah membayangkan akan berada di sini bersamamu, Madam, jawab Hartono dengan senyum lembut.
Aliyah menatapnya, lalu tersenyum. Kau tidak perlu memanggilku madam lagi. Panggil saja aku Aliyah. Hartono terkejut, namun ia mengangguk. Baiklah, Aliyah. Dan di bawah cahaya bulan yang redup, mereka menyadari satu hal, cinta sejati tidak butuh istana, cukup hati yang saling memahami. Hari-hari pertama di kota kecil itu bukanlah hal yang mudah bagi Aliyah. Ia yang terbiasa hidup dalam kemewahan kini harus belajar memasak, mencuci, dan mengurus rumah sendiri. Tangannya yang halus mulai dipenuhi goresan akibat pekerjaan rumah yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Hartono yang bekerja sebagai buruh bangunan pun pulang dengan tubuh lelah setiap hari, namun tetap berusaha tersenyum melihat Aliyah beradaptasi dengan kehidupannya yang baru. Suatu malam, saat mereka duduk di lantai rumah kecil itu, Aliyah bertanya, "Hartono, apakah kau menyesal membantuku kabur?" Hartono menatapnya dan menggeleng. "Tidak, Aliyah. Aku hanya ingin kau bahagia. Jika ini yang kau pilih, aku akan selalu ada di sisimu." Aliyah tersenyum. Dalam kesederhanaan ini, ia merasa lebih dicintai dibanding saat berada di istana mewahnya. Kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Salah satu tetangga mereka, seorang pedagang tua asal Arab, mulai curiga dengan keberadaan Aliyah. Ia merasa pernah melihat wanita itu di berita sebelum ini. Kecurigaan itu semakin kuat saat pedagang tersebut secara diam-diam menghubungi kenalannya di kota untuk mencari tahu siapa sebenarnya Aliyah. Suatu siang, saat Hartono sedang bekerja, Aliyah sedang berbelanja di pasar ketika seorang pria tak dikenal mendekatinya. "Madam Aliyah," tanyanya dengan suara rendah. Aliyah tersentak dan wajahnya langsung pucat. Ia berbalik hendak pergi, tetapi pria itu menahan tangannya. "Keluargamu mencarimu. Mereka menawarkan hadiah besar untuk siapapun yang bisa menemukanmu." Jantung Aliyah berdegup kencang. Ia segera melepaskan tangannya dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semuanya pada Hartono dengan wajah ketakutan. "Mereka telah menemukan kita, Hartono. Aku takut." Hartono menggenggam tangannya erat. "Jangan khawatir, Aliyah. Kita akan mencari jalan keluar. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Tak ingin mengambil risiko, Hartono memutuskan bahwa mereka harus meninggalkan kota itu sebelum orang-orang keluarganya datang menjemput Aliyah. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka membeli tiket bus menuju daerah lain yang lebih terpencil. Malam itu, dengan hanya membawa beberapa barang, mereka pergi meninggalkan rumah kecil yang selama ini menjadi tempat perlindungan mereka. Namun, perjalanan itu tidak berjalan mulus. Di tengah perjalanan, sebuah mobil mewah menghadang bus mereka di jalanan sepi. Dari dalam mobil, Faisal dan beberapa orang suruhannya turun. "Aliyah, cukup sudah permainan ini. Pulang sekarang," bentaknya. Aliyah menunduk ketakutan. "Aku tidak akan kembali," jawabnya dengan suara gemetar. Faisal menatapnya dengan marah lalu menoleh pada Hartono. "Dan kau? Apa hakmu membawa saudara perempuanku pergi?" Hartono berdiri tegak, melindungi Aliyah. "Aku tidak membawanya pergi. Ia memilih untuk pergi sendiri." Faisal menghela napas panjang lalu memberi isyarat pada anak buahnya. "Tangkap mereka berdua." Seketika, perkelahian pun terjadi di tepi jalanan sepi itu. Hartono berusaha melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Saat Faisal menarik tangan Aliyah dengan paksa, wanita itu menjerit, "Lepaskan aku!" Namun, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi dari kejauhan. Rupanya, supir bus yang melihat kejadian itu segera menghubungi pihak berwenang. Faisal dan anak buahnya panik, lalu melarikan diri sebelum polisi tiba. Setelah kejadian itu, polisi membawa Aliyah dan Hartono ke kantor untuk dimintai keterangan.
Mereka beruntung karena polisi tidak langsung menyerahkan Aliyah kembali kepada keluarganya. Dengan bantuan seorang petugas yang simpatik, mereka diberi perlindungan sementara di sebuah tempat penampungan untuk pengungsi dan pekerja migran. Di sana, mereka bertemu banyak orang dengan kisah-kisah hidup yang penuh perjuangan. Aliyah mulai menyadari bahwa selama ini ia selalu melihat dunia dari balik pagar istananya tanpa benar-benar memahami realitas kehidupan di luar sana. Ia mulai membantu para wanita di tempat itu, mengajari mereka membaca dan menulis. Sementara itu, Hartono bekerja sebagai tukang di tempat penampungan tersebut. Suatu hari, seorang pengusaha asal Timur Tengah yang juga seorang donatur datang mengunjungi tempat itu. Ia terkejut saat mengenali Aliyah. "Madam Aliyah, mengapa Anda ada di sini?" tanyanya heran. Aliyah tersenyum lembut. "Karena aku akhirnya menemukan hidup yang sebenarnya." Setelah berbulan-bulan tinggal di tempat penampungan, Aliyah dan Hartono mulai merancang masa depan mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi. Aliyah memutuskan untuk menemui keluarganya dengan syarat bahwa ia harus bisa berbicara secara langsung tanpa tekanan. Dengan bantuan pengusaha yang mengenalnya, ia berhasil mengatur pertemuan dengan ibunya di tempat yang netral. "Ibu, aku tidak akan kembali jika aku dipaksa menikah dengan orang yang tidak kucintai," kata Aliyah dengan suara tenang. Ibunya menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Kau benar-benar sudah berubah, Nak." Setelah perbincangan panjang, ibunya akhirnya menyerah dan mengizinkan Aliyah memilih jalannya sendiri. Namun, ada satu syarat. "Jika kau benar-benar mencintai pria itu, bawa dia ke hadapan kami dengan hormat. Kami ingin melihat apakah dia pantas untukmu." Aliyah menatap ibunya dengan penuh haru. Ini bukan persetujuan yang sempurna, tapi ini adalah awal yang baik. Ia kembali ke tempat penampungan dan menatap Hartono dengan mata berkaca-kaca. "Kita punya kesempatan, Hartono. Apakah kau siap menghadapi keluargaku dengan kepala tegak?" Hartono tersenyum dan menggenggam tangannya erat. "Untukmu, Aliyah, aku akan melakukan apapun." Setelah perundingan panjang, Aliyah membawa Hartono untuk bertemu keluarganya di tempat yang telah ditentukan. Hartono mengenakan pakaian terbaiknya, sementara Aliyah menggenggam tangannya erat, memberi kekuatan. Saat mereka tiba, ibunya menatap Hartono dengan pandangan tajam. "Siapa kau?" tanyanya tegas. Dengan penuh keyakinan, Hartono menjawab, "Saya Hartono, Bu. Saya mencintai Aliyah dan ingin membuktikan bahwa saya bisa membahagiakannya." Percakapan yang tegang terjadi. Faisal masih menentang hubungan mereka, tetapi ibunya mulai melihat ketulusan Hartono. Setelah jam-jam yang penuh dengan pertanyaan dan penjelasan, ibunya akhirnya berkata, "Jika kau benar-benar mencintainya, kau harus membuktikan bahwa kau mampu memberinya kehidupan yang layak." Itu adalah tantangan berat, tetapi Hartono tidak gentar. Hartono bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dengan bantuan beberapa kenalan yang ia temui di tempat penampungan, ia mulai membuka usaha kecil di bidang perkebunan dan pertanian. Aliyah pun tak tinggal diam. Ia membantu dengan keahliannya dalam manajemen dan pemasaran. Usaha mereka mulai berkembang, dan dalam waktu beberapa bulan, mereka mampu membangun kehidupan yang lebih stabil. Keluarga Aliyah perlahan mulai menerima kenyataan bahwa putri mereka benar-benar telah menemukan kebahagiaan. Faisal, meski masih keberatan, mulai melihat usaha Hartono dan sedikit demi sedikit menghargai kerja kerasnya. Suatu hari, Ibu Aliyah mengundang mereka kembali. Kali ini, suasana lebih tenang. "Aku melihat usahamu, Hartono," kata ibunya. "Kau tidak menyerah. Kau membuktikan bahwa kau pantas untuk putriku." Aliyah menahan air matanya, menggenggam tangan Hartono erat. "Tapi ingat," lanjut ibunya, "pernikahan bukan hanya tentang cinta.
Ini juga tentang tanggung jawab dan kepercayaan. Dengan penuh haru, Alyah dan Hartono akhirnya mendapatkan restu keluarga. Meskipun tidak semua anggota keluarga setuju sepenuhnya, mereka telah membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari perbedaan yang ada. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Tidak ada pesta mewah seperti yang biasa diadakan keluarga Alyah, tetapi setiap orang yang hadir bisa merasakan ketulusan dan kebahagiaan pasangan itu. Faisal, yang awalnya menentang, akhirnya datang dan memberikan restunya. "Aku masih tidak sepenuhnya setuju," katanya pelan pada Hartono, "tapi aku menghargai keberanian dan usahamu." Hartono hanya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, Faisal. Aku akan menjaga Alyah seumur hidupku." Setelah menikah, Alyah dan Hartono memilih untuk tetap hidup sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Mereka menjalankan usaha bersama dan membantu banyak pekerja migran lainnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Alyah tidak lagi hanya seorang wanita kaya yang hidup dalam kemewahan, tetapi seorang wanita mandiri yang menemukan makna hidupnya. Hartono, pria sederhana yang dulu hanya seorang tukang kebun, kini telah menjadi pemimpin dalam komunitasnya. Kisah mereka mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batasan status atau asal-usul, tetapi dibangun atas ketulusan, perjuangan, dan keberanian untuk melawan segala rintangan. Begitulah kisah cinta luar biasa antara Alyah dan Hartono. Sebuah perjalanan yang penuh dengan cobaan, pengorbanan, dan perjuangan. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk cerita lainnya. Apakah kalian percaya bahwa cinta sejati bisa mengatasi segalanya? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.